adik-adik, kita berjumpa lagi di Ibadah Sekolah Minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari siapkan hatinya, dilipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang telah memelihara kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, dalam cerita Nabi Elia bagian yang pertama, kita sudah mendengar bahwa Nabi Elia muncul pada pemerintahan Raja Ahab, di mana Raja Ahab adalah raja yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah patung-patung berhala dan itu semua menyakiti hati Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengar perbuatan jahat yang dilakukan oleh Raja Ahab bersama dengan istrinya, yaitu Izebel, kepada seorang pemilik kebun anggur yang bernama Nabot. Ia dari Israel. Adik-adik, Raja Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot. Katanya kebun anggur itu mau dibuatnya menjadi kebun sayur dan juga karena dekat dengan istana raja. Dan juga kebun itu akan diganti dengan kebun yang lebih baik, atau jika Nabot lebih suka akan dibayar dengan uang. Nabot menjawab Raja Ahab, "Demi Tuhan, aku tidak akan pernah memberikan tanahku kepadamu. Tanah ini milik keluargaku." Mendengar itu, Raja Ahab pulang ke istana dengan rasa kesal dan marah. Dan ia berbaring dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata, Mengapa kamu marah? Mengapa kamu tidak mau makan? Raja Ahab menceritakan semuanya tentang ia meminta kebun anggur Nabot dan Nabot menolaknya. Kemudian Izebel istrinya itu berkata kepadanya, Bukankah engkau raja yang berkuasa atas Israel? Bangunlah dan makan, supaya engkau lebih baik.
aku akan mengambil kebun anggur Nabot untukmu. Adik-adik, Isabel merencanakan yang jahat kepada Nabot. Ia menulis surat atas nama Raja Ahab yang berisi bahwa ada satu hari puasa di mana orang tidak boleh makan. Kemudian membuat suatu pertemuan untuk membicarakan Nabot dan menyuruh 2 orang memberi kesaksian palsu kepada orang banyak bahwa Nabot telah menghina Allah dan raja. Jadi mereka membawa Nabot keluar kota dan membunuhnya dengan batu. Matilah Nabot dengan cara demikian. Isabel, istri Raja Ahab, merencanakan yang jahat ini untuk membunuh Nabot dan merebut kebun anggurnya. Isabel berkata kepada Raja Ahab, Nabot telah mati, sekarang pergi dan ambillah kebun anggur yang kau inginkan itu. Lalu Ahab pun pergi. Adik-adik, Tuhan mengetahui segala yang terjadi kepada Nabot. Maka Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menjumpai Raja Ahab di Samaria dan menyampaikan firman Allah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ahab, engkau telah membunuh Nabot. Sekarang engkau mengambil negerinya. Aku Tuhan mengatakan ini kepadamu. Di tempat Nabot mati, di situ juga engkau mati. Tempat anjing menjilat darah Nabot, di sana juga darahmu dijilat anjing. Tuhan sangat marah kepada Raja Ahab karena Raja Ahab berdosa kepada Tuhan dan juga membuat Israel berdosa kepada Tuhan. Tuhan menghukum Raja Ahab, menghukum istrinya yaitu Isabel, dan sampai kepada anak-anaknya. Ketika mendengar perkataan Tuhan melalui Nabi Elia, Raja Ahab merobek pakaiannya dan dia sangat sedih. Dia memakai baju berkabung, tanda dia sangat menyesal dan ia tidak mau makan. Melihat itu semua, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Lihatlah, Ahab telah merendahkan dirinya di hadapanku. Jadi, aku tidak menghukum dalam zamannya, tetapi pada zaman anak-anaknya. Aku mendatangkan hukuman atas keluarganya." Demikianlah cerita Raja Ahab dan keluarganya yang dihukum oleh Tuhan karena telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Demikian juga cerita Nabi Elia yang dipakai oleh Tuhan dalam menyatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Adik-adik, dari kisah ini menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah sangat benci dengan dosa. Dan Dia menghukum orang-orang yang terus melakukan dosa. Tetapi mengasihi orang-orang
yang mau menyesali dosanya dan mau bertobat kepada Tuhan. Kita semua adalah orang berdosa yang terus menyakiti hati Tuhan. Setiap orang yang dapat keluar dari dosanya hanya melalui satu cara, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang membenci dosa dan menghukum orang yang terus berbuat dosa. Tetapi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya ke dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu memperoleh pengampunan dosa. Maukah adik-adik mendapat pengampunan dosa itu? Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Ayat hafalan kita, Yohanes 3 ayat 18a. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Yohanes 3 ayat 18a. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk bisa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.